Sespim Polri atau Sekolah Staf dan Pimpinan Polri adalah salah satu lembaga pencetak calon pemimpin di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selamat datang di Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri Lembang, Jawa Barat. Sespim Lemdiklat Polri ini merupakan sekolah bagi calon pemimpin di masa depan. Artinya sekolah ini berbasis pada moralitas. Karena mau tidak mau bagi pemimpin nantinya akan mengambil kebijakan. Maka seorang pemimpin kebijakannya adalah bijaksana. Artinya bagi terwujudnya keutamaan kepolisian, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Maka pendidikan di Sespim Lemdiklat Polri ini berbasis pada keutamaan. Yang pertama, moralitas tadi. Yang kedua, sekolah ini berbasis pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Karena seorang pemimpin ini harus sudah selesai dengan dirinya, maka dia akan melatih mengendalikan diri. Oleh sebab itu kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin itu menjadi suatu pola atau proses pembelajaran yang ada di sini. Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri membawahi 3 tingkatan sekolah, yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama atau Sespima, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah atau Sespimen, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti. Sesuai namanya, ketiga sekolah ini terbagi dalam 3 tingkatan pendidikan bagi anggota Polri. Memiliki tujuan membentuk karakter pemimpin Polri yang profesional serta memiliki komitmen kuat terhadap integritas moral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan bagi keutamaan yang berkaitan dengan kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Maka pembelajaran di sini nantinya akan dilatih bagaimana ada olah jiwa, olah rasa, dan olahraga, dan juga berbasis pada hal-hal yang sifatnya akademik, berbasis pada ilmu kepolisian yang didasari atas satu kaitan dengan keindonesiaan yang berbasis pada geopolitik dan geostrategis. Kemudian juga nilai-nilai kepolisian yang berpada Tribrata dan Catur Prastia. Kaitan dengan etika publik sebagai pembelajaran anti korupsi, dan secara manajerial itu di sini diajarkan tentang strategi-strategi kepemimpinan dan manajerial atau manajemen. Karena bagi seorang pemimpin salah satu keunggulannya adalah kemampuan dia secara profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Ini kalau kaitannya konteks itu, maka pembelajaran yang ada di sini kaitannya dengan emergency dan contingency policing atau situasi-situasi yang krisis. Karena kita lihat Indonesia ini rawan terjadinya konflik karena kita sebagai masyarakat majemuk dan kita juga rawan bencana. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan perkuliahan, pengasuhan yang sudah kita lakukan. Jadi di era digital, di era revolusi industri 4.0,
konsep yang diajarkan di sini adalah berbasis kepada smart policing, di mana pemolisian itu ada harmoni antara konvensional policing, electronic policing atau model pemolisian di era digital, era revolusi industri 4.0, dan juga pada era kenormalan baru yang berbasis pada forensic policing. Kita semua berpikir bahwa bagaimana keamanan dalam negeri ini bisa terwujud, yaitu kita menunjukkan bahwa polisi ini penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan, karena kita harus mendukung produktivitas. Nah, di sini semua pembelajaran bukan hanya sekadar mengajarkan apa, bagaimana, tetapi menjadikan siapa. Seorang pemimpin itu harus menjadi ikon. Ikon keindonesiaan atau kebinekaan, ikon toleransi, ikon anti korupsi, dan ikon anti narkoba. Tentunya sebagai salah satu lembaga pendidikan pengembangan, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri memiliki cita-cita mencetak calon pimpinan Polri dari tingkat pertama, menengah, hingga tinggi. Dengan selalu melakukan pengkajian masalah atas isu terkini sehingga dapat tepat dan akurat dalam pengembangan kebijakan yang akan berguna bagi para calon pimpinan Polri dan lembaga lainnya. Untuk Sespima ini sendiri, termasuk Sespiman dan Sespimti itu, memang sebelum dilakukan pembelajaran, kita sudah memberikan masukan-masukan kepada pimpinan, terutama ke Lemdiklat. Itu biasanya setelah kami selesai melaksanakan pendidikan itu, kita rapat di sana, di Lemdiklat, untuk membuat ataupun menyusun kurikulum apa yang kira-kira cocok untuk diberikan kepada Serdik untuk tahun depan. Jadi semuanya pasti berubah. Dalam pelaksanaan kegiatan atau program, kita sudah setiap tahun membuat kurikulum, di mana kurikulum ini kita buat tetap mengacu kepada program dari Bapak Kapolri. Ya. Kemudian dari program Bapak Kapolri kita buat tema besar pendidikan dan kita breakdown menjadi kurikulum. Memang kita sekolah fokus pada manajerial. Ya, kalau di Sespima itu manajerial tingkat pertama. Ya, manajemen tingkat pertama. Kalau di Sespima itu manajemen tingkat menengah. Kalau di Sespimti sendiri manajemen tingkat tinggi. Makanya profil lulusan pendidikannya juga disiapkan untuk para Serdik itu menjadi pimpinan-pimpinan pada organisasi tinggi Polri, kementerian dan lembaga. Para peserta didik berasal dari berbagai satuan kerja dan satuan fungsi dari berbagai polda di seluruh Indonesia. Mereka disaring dengan mengikuti berbagai macam tes dan ujian hingga akhirnya mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri. Setelah tersaring dari kewilayahan masing-masing, para peserta didik akan mengikuti berbagai macam proses pendidikan dan peserta didik di setiap tingkatan pendidikan akan dibagi menjadi beberapa kelompok belajar. Dengan didukung berbagai sarana dan prasarana, peserta didik Sespima akan menjalani pendidikan selama 4 bulan, sedangkan 7 bulan menjadi jangka waktu pendidikan yang akan ditempuh peserta didik Sespimen dan Sespimti. Yang sudah kita lalui sangat banyak sekali, dimulai dari kita melaksanakan pembukaan pendidikan tanggal 14 Maret 2023 sampai saat ini. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan perkuliahan, pengasuhan yang sudah kita lakukan. Dari mana kita sudah melaksanakan mentorship setiap pagi, kepatunan, kemudian kita ditambah dengan ada kegiatan-kegiatan agama, kemudian kita melaksanakan pembinaan-pembinaan jasmani, sampai kuliah di kelas. Tidak hanya di kelas kita kuliah, kita juga melakukan dialog-dialog kebangsaan, mengundang para narasumber yang menurut kami oke. Dan bisa membuat kami tercerahkan. Artinya pola-pola yang sudah dilakukan saat ini, yang dilakukan oleh Bapak Kasespim itu sangat bermanfaat bagi kami. Kami merasa tercerahkan. Kami merasa memiliki sebuah modal yang baik yang bisa kami gunakan ketika kami lulus dan penempatan kembali di Polda. Sampai saat ini kita sudah melakukan berbagai macam praktek-praktek kuliah kerja profesi sudah sampai
yang ketiga. Kemudian kita sudah melakukan juga bimbingan pembuatan naskah perorangan sudah sampai ke 6. Terus kemudian kita sudah melaksanakan tes kesamaptaan jasmani. Sampai hari ini kita persiapan untuk melaksanakan seminar sekolah. Kemudian kita melaksanakan Leader Expo dan naskah. Setelah itu kita persiapan pembekalan, terus penutupan di tanggal 24 Oktober 2023. Dalam menjaga mental dan psikologi peserta didik dan menjauhkan rasa jenuh terhadap mereka, lingkungan Sespim Lemdiklat Polri mendukung para peserta didik melakukan banyak kegiatan, di antaranya kegiatan olahraga, sebagai salah satu cara menjaga kebugaran dan juga kesehatan jasmani para peserta didik. Kegiatan rohani juga menjadi fokus utama dalam usaha menjaga kesehatan dan kekuatan mental serta rohani para peserta didik. Karena kebijakannya yang bijaksana itu bagai air yang mengalir sepanjang hayat bagi hidup dan kehidupan. Disinilah pejuang kemanusiaan. Demi mewujudkan sosok pemimpin yang profesional, bijaksana, inspiratif, serta humanis, berbagai inovasi dilakukan Sespim Lemdiklat Polri. Tidak hanya pada faktor sarana dan prasarana, tetapi juga melakukan berbagai inovasi dan perubahan dalam metode belajar mengajar. Jadi mereka juga ada pelajaran manajemen media dan kaitannya mereka bagaimana memberdayakan media atau setidaknya mereka bisa membuat suatu inspirasi, motivasi, solusi dan juga membuat counter isu. Tentu semua itu fun. Maka pendidikan di sini adalah happy, bahagia, sharing pengetahuan dan ini kreatif, inovatif. Di mana kita semua bukan sistem ujian yang biasa seperti yang lalu-lalu, tetapi kita berani membuat debat publik. Jadi artinya seorang pemimpin membuat kebijakan harus siap didebat. Karena kebijakannya yang bijaksana itu bagai air yang mengalir sepanjang hayat bagi hidup dan kehidupan. Disinilah pejuang kemanusiaan. Karena populis ini, kelak pemimpin ini menjadi pejuang kemanusiaan. Baik itu di kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah mengadakan Leader Expo, di mana para peserta didik diminta mempresentasikan ide atau inovasi dalam menjalankan kepemimpinan di organisasi Polri. Di akhir pendidikan pada puncaknya nanti kita akan melaksanakan Leader Expo. Di dalam Leader Expo ini mereka akan memamerkan apa yang telah mereka peroleh pembelajaran ini. Mereka tercerahkan apa saja. Sehingga dari penugasan-penugasan, dari pembelajaran-pembelajaran, dari penugasan mereka pada puncaknya nanti mereka akan pamerkan. Mereka akan menunjukkan ide-ide kreatif, inovatifnya. Dan mereka akan belajar untuk menjadi PR, menjelaskan. Dan juga bagaimana menghadapi publik. Mereka boleh didebat, mereka boleh ditanya, mereka boleh, orang tidak setuju dengan kebijakannya. Tapi bagaimana untuk memberikan keyakinan. Karena seorang pemimpin ini adalah bisa meyakinkan. Maka konteks inilah yang dikembangkan, literasi kepemimpinan. Kita juga menyiapkan leader heritage, karena para pemimpin nanti harus membuat legacy. Karena mereka ini akan terus hidup dan mereka bisa menjadi ikon, menjadi role model. Dan kita semua sadar bahwa bagaimana upaya-upaya kebijakannya itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pada pembelaan atau titik berat pada kemanusiaan
keteraturan sosial dan peradaban. Maka di sini juga dilatih untuk membuat social engineering, karena ESG tadi ya. Dan kita mengembangkan kemitraan, bukan hanya pentahelix atau berapa, tapi n-helix. Memberdayakan sumber daya yang ada. Karena mau tidak mau, mereka itu tingkat kualitas disiplinnya, pikiran, perkataan, perbuatan itu adalah sama. Menjadi integritas mereka, menjadi komitmennya yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Sehingga mereka ini memang di sini belajar untuk berani mengambil keputusan, berani untuk baik dan benar, berani menjadi pembaharu, dan mereka harapan saya adalah menjadi raja wali yang mengangkasa terbang kemana-mana sehingga menginspirasi dan mereka menjadi role model. Karena disinilah tempat mereka belajar, mereka tempat berlatih, mereka bisa merasakan kepekaan, kepedulian dan bela rasa kepada kemanusiaan. Tentu banyak hal juga yang kami dapatkan di sini kaitan bagaimana kami menghadapi persoalan yang akan kami hadapi nanti di kewilayahan. Jadi di sini tempat kami ditempa secara manajerial, kepemimpinan, bagaimana kita memanage kekuatan yang ada di wilayah dan bagaimana cara kami mencari solusi suatu persoalan yang muncul dan timbul. Disinilah banyak hal yang disampaikan oleh para gadik, para mentor, serta para patun yang mengarah dan membimbing kami untuk nanti bagaimana di wilayah hal-hal yang akan timbul yang kami akan hadapi itu ada metode-metode yang ataupun cara yang harus kita lakukan sehingga masalah itu bisa kami redam. Saya bisa mengaplikasikan seluruh ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Sespiman ini sebagai bekal dan modal saya dalam melaksanakan tugas lagi nanti di kewilayahan. Saya harap semoga sekolah ini bisa mengarahkan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang andal, yang bisa berinovasi, yang bisa menyesuaikan dengan tantangan dan tuntutan, hambatan dan ancaman masa kini, supaya bisa menyiapkan masa depan kita lebih baik lagi. Memang dalam kegiatan sehari-hari kita selalu dilatihkan, kita diberikan soal-soal berkaitan dengan dinamika perkembangan situasi ya dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi saya pikir memang itu poin dari pembelajaran di sini. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang genting, bagaimana menghadapi situasi kontingensi, dan kita dilatih untuk memecahkan itu semua. Saya berharap dengan banyak hal yang kita dapat di Sespimti ini, terutama satu yang paling penting adalah morality. Bagaimana membangun moral itu dikembangkan terus di sini, dan saya berharap tentunya teman-teman juga Serdik Sespimti 32 ini mempunyai bekal terutama masalah moral ini yang baik, sehingga dengan bekal moral itu bisa menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan, dan dia bisa mengorganisasikan institusi ini dengan lebih baik. Dengan dilaksanakannya Leader Expos menandakan berakhirnya masa pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lem Diklat Polri. Diakhiri dengan upacara penutupan pendidikan, para peserta didik akan diberi pembekalan oleh asisten SDM Polri dan penempatan bagi para lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Lem Diklat Polri. Saya punya harapan para peserta didik di sini, baik dari Polri, TNI, dari kementerian lembaga, ataupun dari siswa tamu, ini kelak bisa menjadi pemimpin bangsa, menjadi guru bangsa. Bukan sekedar menjadi pejabat, tapi bisa menjadi guru bangsa.